Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia ibu bapak guru hebat. Nah, di samping saya ada Bu Imelda, guru kelas 4 di sekolah SDN Bunyaji 02 yang akan berbagi praktik baik tentang supervisi akademik. Nah, ini kita akan berbagi praktik tentang percakapan praobservasi. Praobservasi, kemudian nanti kita lanjut ke observasi sampai pada pasca observasi. Dengan harapan kita mampu berbagi pengetahuan, berbagi informasi baik tentang praktik pembelajaran, utamanya untuk pengembangan pendidikan yang berpihak pada murid. Bimel, siap Bimel ya? Nah, baik nih, Bu Imel akan melaksanakan pembelajaran pada hari Jumat besok ya. Pada mata pelajaran matematika, materi statistik. Nah, Bu Imel dalam mengajar matematika mungkin panjenengan punya tujuan pembelajaran mungkin yang nanti akan panjenengan sampaikan pada praktek pembelajaran. Jadi materi yang akan saya sampaikan nanti adalah materi statistika, khususnya adalah diagram batang. Nah, di sini saya ingin tujuan saya nanti, saya ingin anak-anak bisa membuat diagram batang dengan data yang mereka cari sendiri. Jadi sebelumnya saya sudah memberikan penjelasan tentang statistika itu apa. Nah, kata lainnya kan itu adalah data. Nah, jadi saya ingin anak-anak nanti bisa khususnya membuat diagram batang sendiri atas data yang mereka temukan sendiri. Wah, menarik sekali ya. Jadi tentang diagram batang ya. Jadi anak-anak dikerahkan semuanya ya, berperan penuh ya, berperan penuh seperti akan murid berdiferensiasi ya. Iya, betul. Baik, Imel. Mungkin apa langkah Bu Imel untuk memperoleh ya hasil ini supaya anak bisa memang benar-benar bisa mengaplikasikan ya diagram batang dengan data yang mereka cari sendiri. Iya, jadi nanti awalnya nanti saya ingin anak-anak berdasarkan pengalaman mereka sendiri, diagram batang bisa berdasarkan data mereka sendiri. Misalnya nanti rencana saya akan secara berkelompok anak-anak membuat data tanggal lahir mereka, kemudian kesenangan atau hobi mereka itu. Nah, setelah itu nanti anak membuat data masing-masing per kelompok, kemudian dibuat diagram. Untuk diagram batangnya mungkin nanti bentuknya seperti apa ini? Namanya juga diagram batang ya Pak ya, jadi bentuknya juga batang. Oh, dari kertas itu, ya, kertas menggambar menggambar sendiri. Baik, sangat menarik sekali. Baik Bu Imel, untuk area pengembangan yang Bu Imel ingin capai nanti di pembelajaran tentang statistik utamanya di diagram batang ini apa? Iya, khususnya ya, saya ingin nanti anak-anak kelas 4 mampu khususnya membuat atau menyusun data berdasarkan pengalaman diri siswa sendiri. Yang kedua, saya ingin anak-anak bisa menggambar sendiri diagram batang dari data yang sudah mereka peroleh. Itu aja sih. Ya, jadi sangat kontekstual sekali ya. Jadi anak-anak tahu manfaat dari apa sih diagram batang ini ya. Nah, dari hal-hal kecil mungkin dari tadi tanggal lahir, hobi, ya itu baik email. Kemudian untuk strategi agar pembelajaran ini dapat maksimal ya. Ini bagaimana? Seperti yang saya sampaikan tadi ya Pak ya, bahwa saya ingin anak-anak melalui pengalaman mereka sendiri itu bisa menemukan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti. Jadi istilahnya di sini adalah saya menggunakan
ya. Anak menentukan datanya sendiri, kemudian membuat datanya dan kemudian mengaplikasikannya menjadi sebuah jawaban. Wah, hebat ya. Mungkin Bu Imel ngasih contohnya dalam bentuk apa mungkin nanti penjelasan biar anak itu oh ternyata seperti ini ya gambarnya mungkin dengan punya contoh sebelumnya atau langsung dipandu secara langsung. Ya, nanti sebelum anak-anak bekerja dalam kelompok, saya akan memberikan gambaran dulu, saya akan gambarkan di papan tulis itu Pak. Bagaimana sih gambarkan itu? Baik, sabar ini saya mau melihat Bu Imel di pembelajaran ini ya. Besok ya Pak ya? Iya, saya yakin pasti ini dapat berkesan ya, terutama bagi anak didik kita ya. Berpihakan murid ini jadi memang benar-benar murid di misalnya dilibatkan secara langsung. Mungkin itu Bu Imel ya, terima kasih untuk observasi kali ini. Nanti besok kita lanjut ke panjenengan di praktek lain kita sama-sama membagikan informasi tentang pengembangan pembelajaran, utamanya kepemimpinan di dalam pembelajaran. Panjenengan ini kan sebagai pemimpin. Insya Allah. Baik, Bu Imel, terima kasih. Iya, sama-sama. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Semangat pagi. Kelas empat. Mendalami lagi
metode-metode yang memang anak itu jadi seru ya, jadi seru. Tadi bahkan sampai di refleksi akhirnya itu mengatakan hampir semua murid itu seru, nah, gitu ya. Nah, baik, untuk observasi kali ini Bimel ya ada catatan, nggak apa-apa ya. Jadi catatan ini bukan berarti kok kita mengasih kritikan kita, nah, tapi ada banyak hal baik yang bisa kami praktekkan nanti untuk pengembangan pembelajaran selanjutnya. Baik, yang pertama dari aspek dan strategi pengembangan itu Bu Mel tadi sudah melaksanakan mindfulness kehadiran penuh. Jadi siswa itu masuk ternyata kan tidak langsung dimasukkan materi-materi yang berat. Ada semacam apa tadi itu ice breaking ya, yang gajah kecil dan semut besar di baliknya ya, harus konsentrasi ya, betul. Jadi supaya fokus ya. Jadi murid lebih siap gitu menerima pelajaran. Menggiring anak-anak dulu ya, baik ya. Jadi praktek baiknya di sini tadi. Jadi kami menunjukkan mindfulness-nya tadi. Kemudian dari sisi pembelajaran ya, tadi terkait penggunaan diagram batang. Ternyata bisa juga ya kita diaplikasikan dengan kehidupannya mereka. Jadi tadi apa tanggal lahir, tanggal lahir. Nah itu kira-kira berapa persen juga dari muridnya tadi untuk dapat mengaplikasikan diagram batang? Kalau berdasarkan yang saya perhatikan tadi, saya kan keliling ke anak-anak ya. Ya sekitar 85 anak sudah bisa. 85%. Nah, alhamdulillah ya. Jadi ya memang betul tadi kita sempat bagikan kelompok ya. Kemudian ngasih semacam scaffolding. Scaffolding itu bantuan bagi mereka yang membutuhkan pemahaman lebih ya. Nah, itu jenengan bagi kelompok berdasarkan apa itu kriterianya? Jadi ini masing-masing kelompok tadi itu sebenarnya sudah terkondisikan dia berdasarkan kemampuan anak. Jadi kan ya, ada yang kita nggak bilang ini ada anak bodoh atau pintar enggak ya kayak. Tapi di sini ada anak yang mungkin kurang untuk konsentrasinya, jadi butuh bantuan temannya kayak gitu. Kemudian kemampuannya itu masih di bawah teman-temannya, itu masih butuh bimbingan lah istilahnya gitu. Jadi apa ya, istilahnya tutor sebaya ya? Ya, tutor sebaya. Memang diacak dari kemampuan yang dasar sampai yang punya kemampuan tinggi itu dicampur gitu ya. Supaya bisa saling membantu. Iya ya betul. Memang tadi terlihat sekali ya. Jadi anak itu tidak sungkan kalau biasanya kalau sama guru kan mau tanya. Iya, takut ya, gitu ya. Kalau kita nggak bisa kan biasanya betul. Sangat menarik sekali ya. Kemudian untuk refleksinya, sekarang masuk ke refleksi ini gimana? Jadi dari awal kita kemarin percakapan di pra observasi, kemudian tadi observasi sampai hari ini kita pas observasi. Nah ini apa yang sudah berjalan baik Bimel dari percakapan kita? Iya, jadi ternyata gini, saya merasa tertantang ya Pak ya, karena dengan adanya observasi ini yang istilahnya supervisi ya. Supervisi ini saya merasa menegangkan gitu ya? Mungkin karena bapaknya cakep juga ya. Gitu ya. Jadi lebih santai. Jadi lebih semangat gitu loh untuk oh iya saya bisa menemukan hal yang baru supaya anak-anak bisa lebih tertarik lagi dengan materi yang saya sampaikan, karena kebanyakan kan selama ini yang namanya matematika itu benar-benar materi yang sangat momok gitu ya. Momok dan berat banget gitu. Dari dengar statistika ya, oh itu kan kayak gitu ya. Tapi ternyata murid-murid tadi antusias banget gitu. Alhamdulillah. Saya tertantang apa ya, membuat cara atau pakai metode apa ya ini biar menarik. Kemudian apa nih yang
masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Selama pembelajaran tadi, kalau menurut saya ini karena matematika ini butuh waktu yang agak lama ya, kayaknya saya masih perlu ini mengkondisikan waktu ya supaya lebih tepat gitu, karena biasanya mesti molor-molor gitu. Iya, ya, karena saya seluruhnya itu loh. Iya, nggak terasa kalau Iya. waktunya sudah habis ya. Betul. Kemudian lagi apa yang Ibu Imel lakukan untuk menjaga kehadiran peserta ini yang murid dalam hal ini merasa dia itu mindfulness, kehadirannya secara penuh fokus di situ. Iya, jadi seperti yang sudah saya lakukan tadi sebelum pembelajaran, saya menarik perhatian anak-anak dengan cara ice breaking. Jadi semua saya libatkan supaya anak-anak bisa fokus dan senang dulu. Yang penting anak-anak senang dulu. Setelah senang, nah anak-anak akan menerima materi kita itu dengan sangat mudah. Emosional anak juga kayaknya lebih antusias ya, saya semangat lah. Semangatnya. Jadi kan kita senang juga. Baik, untuk yang terakhir ini ya, apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan pembelajaran berikutnya? Iya, tentunya masih banyak kekurangan Pak ya, kalau menurut saya sendiri, terutama tadi yang saya sampaikan adalah pengkondisian waktu. Pengaturan waktu itu saya masih kurang. Kemudian yang kedua, tadi masih ada beberapa anak yang pemahamannya masih kurang. Nah, di sini saya harus cari cara lagi yang mungkin lebih praktis supaya bisa diterima dengan mudah oleh anak-anak yang mungkin pemahamannya masih di bawah. Nah, itu saya masih perlu banyak belajar lagi. Kayak gitu. Pakai metode apa ya? Gimana ya caranya? Saya yakin nih pasti Bu Imel bisa lah ya. Mau tadi saja dari murid yang sekian banyak ya, muridnya kan banyak sekali tadi ya, satu kelas penuh gitu loh, penuh dan antusias gitu. Nah mungkin untuk pertanyaan pamungkas lagi nih Bu ya, kita perlu feedback nih ya, umpan balik. Nah, kira-kira perasaan panjenengan selama di praktek coaching untuk supervisi akademik ini bagaimana? Wah, ini saya senang banget ini Pak. Senang ya? Senang banget ya. Saya merasa ada teman ya. Nanti kan saya kan nggak bisa, bagaimanapun saya tidak bisa berdiri sendiri ya. Pasti butuh orang lain untuk memberikan masukan ke saya. Oh, masih saya ketika ngajar ini masih kurang apa kan, betul gitu kan, nggak bisa memilih diri sendiri. Senang banget Pak kalau ada kegiatan seperti ini lagi, mungkin bisa dilaksanakan lagi. Saya senang sih. Mungkin nanti bisa kita rekomendasikan ya untuk kegiatan selanjutnya. Jadi alhamdulillah saya juga merasa berbahagia sekali karena dapat punya pengalaman baru ini. Ternyata pembelajaran matematika selama ini saya ngajarnya agama, jadi ngajar matematika, masya Allah ternyata ya banyak sekali, ya seru sekali gitu ya. Baik Iman, terima kasih atas kerjasamanya bantuan selama ini, mulai dari kemarin saya repoti. Semoga praktek ini dapat memberikan dampak yang signifikan, utamanya kita bisa berbagi pada lingkungan di sekitar kita untuk menambah kemajuan di SDN Bumiaji. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan tentang supervisi akademik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.